Selamat sore, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk per sore ini teman-teman ya, kita akan bahas-bahas putar hidrolik pump PC 400-8 ya. Ini udah pernah saya bahas juga sebelumnya ya. Kemarin kita ada bahas untuk PC 200 juga ya, yang terakhir video kita untuk jackpot PC palep dan untuk LS palepnya ya, dan juga untuk pressure P1 dan P2 ya, untuk jackpotnya juga udah kita bahas kemarin di PC 200. Yang ini sekarang kita di PC 400. Saya akan sedikit mengulas ulang ya seputar hidrolik pump dan posisi-posisi dari hose, main pressure dan pilot pressure-nya. Oke, ya ini mungkin banyak yang udah tahu ya. Di sini ada hose main pressure atau delivery main pressure yang menuju ke control valve ya, dari pompa belakang dan pompa depannya ya. Ini di P2 dan P1-nya ya, seperti itu. Di sini juga ada dua valve untuk pilot valve untuk LSE PC dan PCE PC ya. Di situ mungkin banyak yang udah tahu juga ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan bahas untuk checkpotnya saja ya. Jadi biasanya kita kalau melakukan ppm unit ya, untuk measurement pressure ya, di saat kita lakukan gerakan relief travel, untuk mengetahui pressure pompa 1 dan pompa 2 kita gerakan di saat kita lakukan gerakan travel terkunci ya, untuk single relief. Nah, biasanya di pompa depan itu ditandai dengan track kiri. Ketika kita lakukan gerakan lock track kiri atau relief travel kiri, maka yang terbaca adalah pompa depan. Ya, itu checkpotnya itu ada di sini teman-teman ya. Kalau kita di monitor juga bisa ya, tapi kalau untuk akuratnya dengan tool pressure gauge, kita bisa pasang di checkpot di bagian belakang ini ya. Nih, di sini adalah checkpot untuk front pump atau pompa depannya. Nah, nanti saat kita lakukan gerakan relief travel maka yang terbaca akan di pompa depan saja. Untuk gerakan travel kiri ya, nanti standar value nya kan adalah 400 kg per cm kuadrat plus 15 minus 10 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk pompa belakangnya juga sama, di sini di depan sini lurus dengan ini ya, HPF strainer ini ada perumahnya ya, ada di sini. Di sini depan sini untuk untuk checkpot pompa belakangnya. Nah, itu nanti ketika lakukan gerakan relief kanan maka akan terbaca di bagian pompa belakang ya, atau yang di bagian sini. Yaitu untuk checkpot untuk main pressure pump ya, main pressure P1 dan P2 nya ya. Yang kedua kita akan membahas tentang LS output pressure. Nah, itu bisa ditandai dengan sini kalau PC 200 di atas ya. Kalau ini ada di sini teman-teman. Ini di dekat di bawah saya di hose PLS atau pressure load sensing. Nah, ini adalah untuk checkpotnya si PLS atau LS output pressure-nya. Nah, ini didapat dari sensingan dari control valve yang menuju ke kedua hose ini. Yang ini adalah untuk pompa depan dan untuk pompa belakang yang didapat dari PLS ya. Dia akan menuju ke sini teman-teman ya. Di bagian depan control valve ada PLS. Nah, itu bisa kita ukur di sini checkpotnya. Ini ada di bawah sini teman-teman ya. Nah, nanti standar value-nya ini adalah sesuaikan dari sensingan ya. Kalau di saat relief berapa, biasanya sampai 140 sampai dari 60 sampai 140-an ya. Untuk pressure-nya itu tergantung dari besar kecilnya main pressure dari sistem tadi ya. Karena ini LS pressure output pressure ya, seperti itu. Di sini checkpotnya teman-teman ya. Bagian sini dan di sini ada di belakang sini teman-teman. Untuk pompa depan dan pompa belakang. Oke. Nah, di sini adalah valve LS valve-nya. Tuh nggak terlihat ya. Ini agak dalam sini dan di sini teman-teman. Nah, ini kalau tidak, keduanya ini harus seimbang teman-teman ya, antara
PLS1 dan PLS2 atau LS apa pressure output, LS output pressure-nya. Jadi ketika tidak imbang nanti bisa kita setel di LS-nya. Nah, di LS valve-nya ini kita bisa adjustment ya, kita lakukan adjustment, kita putar ke arah kanan atau arah kiri, kita sesuaikan dengan pompa depan dan pompa belakangnya, kita samakan teman-teman ya. Nanti kita baca pressure-nya di bawah tadi, di checkpot tadi ya, begitu ya teman-teman ya. Yang untuk keduanya adalah di sini ada yang dinamakan checkpotnya untuk PC output pressure. Nah, ini standarnya adalah ketika dilakukan gerakan relief ini di 210 sampai 220 ya. Nah, ini keduanya juga harus sama dengan di pompa depannya. Ini untuk pompa belakang. Pompa depan dan pompa belakang sama-sama mempunyai checkpot di sini. Kalau yang pompa belakang di bagian pompa depan maksudnya di sini teman-teman. Tuh nggak terlihat ya bagian sini. Ya, itu bisa kita pasang pressure gauge dengan skala 400 kg atau 40 MPa. Seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti ketika kedua pressure-nya juga harus sama. Misalkan di pompa depan dapat 200 kg. Nah, bagian sini hanya dapat 100 atau 120 misalkan. Nah, kita bisa adjust di PC valve-nya. Nah, ini di L yang kecil teman-teman ya. Yang L ini di sini ada kunci 13, kita kendorkan baru kita kencangkan untuk L yang ada di sini. Ini untuk adjustment untuk PC valve-nya, PC output pressure-nya maksud saya. Kita adjust untuk PC valve-nya, nanti kita samakan juga antara pompa depan dan pompa belakangnya sesuai standarnya. Itu antara 200 sampai 210 kg per cm kuadrat. Ya, intinya di 200 itu sudah oke ya, asalkan sama di pompa depan dan pompa belakang itu harus sama. Kuncinya seperti itu, jangan ada deviasi pressure. Begitu pula dengan ini ya, untuk pressure P1 dan P2 nya juga tidak boleh ada deviasi. Misalkan kita lakukan gerakan relief travel tadi di bagian kiri dan kanan misalkan ya, itu juga harus sama pressure-nya. Misalkan di sini ada ketemu 395, di sini juga harus 395 ya, atau 400 juga sini harus 400, seperti itu teman-teman ya. Itu adjustmentnya di two stack relief atau di main relief valve-nya kalau untuk yang di sini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk checkpot-checkpotnya dan posisi valve-nya teman-teman ya. Nah, di sini yang dibesar ini adalah servo piston. Nah, kalau ini adjustment servo pistonnya. Nah, ini kita bisa kendorkan ya. Bisa kendorkan ke sini dan kita adjust L yang gede. Ini bisa L24 kah? Kunci 24 ini. Nah, ini biasanya saya penyetelannya menggunakan konektor PLS valve yang ada di depan sana. Di kontrol valve itu teman-teman, itu pas masuk dalam sini. Nah, itu bisa kita adjust, kita kendorkan baru kita adjust pakai itu, pakai konektor PLS valve yang ada di depan kontrol valve sana, yang ada di depan, yang arah dari hose ini ya. Nah, itu bisa kita pakai konektornya buat adjustment servo piston. Nah, ini kita lakukan adjustment servo piston ini bila terjadi deviasi flow rate atau aliran pompa 1 dan 2 ini tidak seimbang. Jadi biasanya kan ada mengalami internal leak sudah ya pada pompa ya, sehingga menjadikan flow rate dari pompa 1 dan pompa 2 ini tidak seimbang. Nah, itu kita bisa adjust di salah satu pump ini, servonya bisa kita adjust, bisa kita putar ke arah jarum jam sana ya, untuk memiringkan sudut pompa agar menambah flow rate dari aliran oli hidrolik itu teman-teman ya, seperti itu. Begitu juga dengan pompa depan yang sana ya, sama ya, di bagian sini juga. Oke ya, mungkin itu aja untuk per sore ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.